Halo teman-teman semua, selamat datang di praktikum Dasar Sistem Digital. Di sini saya Fulkari Zulkarnain dari Teknik Komputer 2019 akan membawakan materi tentang modul pertama, yaitu modul pengenalan dasar rangkaian digital. Nah, jadi untuk modul ini, teman-teman bisa akses materinya ada di modul yang akan di-share di Google Classroom atau Emas. Dan untuk tools yang kita gunakan, modul pertama ini kita menggunakan Tinkercad. Jadi teman-teman bisa pergi ke browser terus ketik tinkercad.com. Nah, lalu setelah ini, jika teman-teman sudah membuat akun, bisa langsung sign in. Dan setelah teman-teman berhasil sign in, tampilan depan dari Tinkercad itu akan seperti ini. Nah, untuk membuat rangkaian baru, kita bisa pilih di sini bagian sirkuit. Lalu setelah kita pilih bagian sirkuit, kita bisa membuat sirkuit baru, create new circuit. Nah, jadi tampilan Tinkercad itu bakal seperti ini. Di bagian sini ada komponen-komponen yang bisa kita gunakan dalam praktikum, dan bagian sini itu seperti artboardnya gitu loh. Jadi tempat kita merangkai itu di bagian sini. Gitu. Lalu di sini juga ada untuk merotate, lalu ada untuk menghapus dan undo dan sebagainya seperti itu. Bisa dieksplor sendiri oleh teman-teman. Nah, mungkin sebelum masuk ke merangkai materinya, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama komponen-komponen yang bakal dipakai. Nah, jadi untuk praktikum kali ini kita bakal pakai beberapa komponen, yaitu diantaranya resistor. Nah, resistor ini teman-teman mungkin udah tahu juga. Jadi fungsinya buat menahan arus. Jadi biar gak kelebihan arus gitu, bisa dipakai di LED. Terus selain ini juga kita bakal pakai LED. LED ini sebagai indikator dari logika. Jadi logika itu kan ada high, ada low. Nah, LED ini bakal menjadi indikator apakah si logika itu high atau low. Jadi ketika dia menyala nanti bakal high, ketika mati bakal low, seperti itu. Lalu untuk bahan lainnya kita bakal pakai baterai. Nah, baterai atau power supply ini fungsinya untuk menyuplai daya ke LED tadi dan ke IC-nya. Jadi kan IC dan LED itu butuh tenaga, makanya kita pakai baterai, atau teman-teman juga bisa menggunakan power supply yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa cari sendiri. Nah, power supply yang ini. Jadi untuk power supply ini bisa kita setting voltasenya berapa, tapi untuk baterai ini fix 9 volt seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan breadboard. Nah, breadboard ini tempat di mana kita melakukan rangkaian digital seperti itu. Jadi untuk breadboard ini teman-teman bisa lihat di sini ada titik-titik. Nah, jika teman-teman dekatkan kursor teman-teman ke titik-titik ini bakal ada lubang ke salah satu titik ini, maka titik lain tuh akan ada yang hijau tapi yang lainnya tidak gitu. Jadi titik yang menyala hijau seperti ini berarti mengindikasikan bahwa titik-titik yang di sini itu saling terhubung di dalamnya. Jadi ada plat besi yang saling menghubungkan. Jadi ada dua hubungan, ada vertikal, yaitu yang sebelah tengah ini vertikal, yang ini juga vertikal, dan ada horizontal, yaitu yang atas ini, dan yang bagian bawah juga. Yang bagian bawah juga terhubung secara horizontal. Nah, jadi breadboard ini sebagai tempat kita bakal membuat rangkaian gitu nantinya. Seperti itu. Lalu selain breadboard, kita juga bakal pakai IC. IC ini yang kita pakai 7408 ya. Nah, jadi 7408 ini IC AND gate. Nanti teman-teman jika saat mengerjakan CS mau pakai OR gate juga boleh. Tapi untuk contoh di video ini kita menggunakan AND gate. Nah, AND gate sendiri ini merupakan sebuah IC, di mana IC ini sebenarnya di dalamnya itu ada banyak transistor, resistor, dan dia berkumpul lah intinya jadi satu buah chip kecil ini yang bisa punya fungsi tertentu. Nah, untuk teman-teman tahu fungsinya, teman-teman harus tahu cara baca datasheet. Nah, untuk cara baca datasheet sendiri itu ada video terpisah. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat video itu dulu sebelum melanjutkan video yang ini. Jadi teman-teman bisa lihat kodenya, lalu dari kode ini teman-teman bisa tahu fungsi dari si IC-nya melalui datasheet. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bakal anggap teman-teman udah ngelihat datasheetnya ya. Jadi kita bisa lanjut aja. Nah, untuk pertama kali kita akan menyambungkan VCC dan ground. Nah, apa itu VCC dan ground? Jadi simple ya, VCC itu merupakan tegangan positif yang akan dialirkan ke IC-nya gitu, dan ground itu tegangan negatifnya atau tegangan 0 gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di power supply-nya itu ada yang merah. Nah, merah ini merupakan positif nih. Berarti kita bisa hubungin ke breadboard yang bagian positif juga. Terus yang negatif bisa kita hubungin juga ke yang bagian negatif.
Nah, lalu setelah itu teman-teman teman-teman kan udah ngelihat datasheet ya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu nih pin yang ada di atas tanda bulat ini itu kan merupakan pin VCC atau power nih di sini. Berarti karena ini power, kita hubungkan ke power. Nah, teman-teman juga harus ingat ini kan breadboard itu dia saling terhubung ya. Ini vertikal, yang ini horizontal. Jadi ketika teman-teman memasukkan ini ke sini, nah berarti yang di sini itu kan semuanya bernilai positif kan dari sini karena ini terhubung semua. Nah, ketika teman-teman meneruskan positif ini ke sini, nah berarti di sini semua nilainya positif juga. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yang ground ini kita bisa hubungkan ke sini, ke negatif. Nah, jangan lupa juga yang negatif ini dihubungkan ke bagian atasnya. Positifnya juga seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa hubungkan lampunya. Jadi lampunya ini bagian anodanya bisa teman-teman hubungkan ke bagian output dari si IC tadi. Nah, jadi kan teman-teman tadi udah lihat ya, udah dari datasheet kita udah tahu kalau si outputnya itu ada di sini nih. Ini salah satu outputnya, output 3. Nah, kita bisa klik, kita hubungkan ke sini. Nah, jadi ini dari output ini dia bakal terhubung ke lampunya gitu. Dan setelah itu dari lampunya kita hubungkan ke ground. Jadi biar terjadi close loop gitu, biar arusnya bisa ngalir. Nah, setelah itu teman-teman udah jadi nih. Ini selanjutnya kita bisa manfaatkan input yang ada di sini. Nah, ini kan ada input, ada 2 buah input nih. Teman-teman udah tahu kan dari datasheet. Ini kedua pin ini merupakan pin input. Nah, pin input ini kita bisa hubungkan ke plus atau minus tergantung mau kita mau bagaimana nyobanya. Jadi misalkan kita coba misalkan minus dulu ya, minus sama minus. Nah, minus sama minus ini berarti menandakan minus itu menandakan nilai 0 atau logika 0, logika low. Dan plus ini menandakan logika high atau positif. Jadi ketika teman-teman melakukan seperti ini, berarti ini teman-teman memasukkan input berupa low dan memasukkan input berupa low. Nah, kita kan udah tahu kalau 7408 ini merupakan IC gerbang N. Berarti berdasarkan logika N atau ya logika N, teman-teman udah belajar mungkin di matematika sebelumnya. Ketika salah atau 0 itu kan low, low di N kan dengan low di N kan dengan apapun itu nilainya pasti low. Jadi outputnya ini pasti harusnya mati si lampunya gitu. Jadi misalkan kita play, kita start simulation. Nah, benar saja. Ini teman-teman jangan lupa ya, ini harus di set ke 5 volt dulu. Nah, benar saja outputnya sesuai harapan kita. Jadi setelah dari sini kita bisa lihat outputnya itu mati karena kita memasukkan 0 dan 0 ke inputnya. Jadi sesuai sama logika gerbang N gitu. Nah, kalau misalkan kita coba yang lain nih, kita ganti. Misalkan logika N itu kan hanya akan bernilai 1 ketika kedua inputnya bernilai 1 kan. Jadi seperti misalkan teman-teman logika membeli pensil, jika ada yang menyuruh teman-teman untuk membeli pensil dan pulpen, berarti untuk memenuhi apa yang disuruh itu teman-teman harus beli keduanya gitu. Nggak bisa beli salah satu doang. Nah, misalkan kita sekarang hubungkan si kedua input ini ke logika 1 atau logika high atau VCC. Nah, ketika kita hubungkan seperti ini dan kita play, nah, sesuai harapan kita lampu ini akan menyala karena ini artinya sesuai sama logika ini nih, logika dari gerbang IC-nya. Jadi dari IC 7408 bahwa ketika kedua input itu benar nilainya atau high di sini, maka outputnya juga bakal high seperti itu. Kalau misalkan kita mengganti IC-nya nih, kita misalkan ganti jadi 7432. Dimana 7432 ini merupakan gerbang OR ya. Ini teman-teman bisa baca juga. Misalkan kita ganti, ini kita hapus dulu, terus kita ganti seperti ini. Ini karena kebetulan pin-pinnya sama tuh, di sini output, di sini VCC dan ground, jadi kita bisa langsung ganti seperti itu. Dan kita ganti misalkan dua-duanya salah satunya jadi 0. Jika logika N tadi, ini kan otomatis outputnya bakal 0. Tapi ketika kita ganti IC-nya jadi IC OR dan kita play, nah dia bakal nyala karena logikanya itu sama dengan logika OR. Dimana kalau misalkan teman-teman di kehidupan nyata teman-teman disuruh membeli pensil atau pulpen, lalu teman-teman membelikan salah satunya ataupun keduanya, itu kan sama-sama bernilai benar. Makanya lampunya di sini nyala. Jadi nilainya benar seperti itu. Oke, teman-teman juga bisa bisa memodifikasi rangkaian ini. Jadi biar lebih mudah daripada kita harus menghubungkan dan mengganti terus-terusan gitu kan, agak melelahkan ya. Jadi teman-teman bisa pakai yang namanya switch di sini. Switch, nah misalkan ini, teman-teman bisa pakai seperti ini. Jadi
bagian ini ya, bagian atasnya teman-teman hubungkan ke plus semuanya. Misalkan kita coba dulu. Lalu yang bagian satunya itu teman-teman hubungkan ke input. Nah, jika udah seperti ini, teman-teman bisa melakukan percobaan hanya dengan dinaik turunkan saja. Nah, jadi bisa lihat nih. Misalkan ini dua-duanya 0 sekarang kan. Kondisinya mati dan mati, maka dia gak nyala. Dan ketika kita nyalakan salah satu, itu bakal nyala. Dan kita nyalakan dua-duanya juga bakal nyala, seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu untuk materi modul pertama ini. Semoga dapat teman-teman mengerti. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke asisten nanti pada saat sesi praktikum, pada saat jam praktikum ya. Terima kasih.